Halo guys, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan mengulas tentang diskusi lepas dengan topik cita-cita ingin menjadi apa dan lakukan apa di Papua setelah usai kuliah di alas tanah Borneo. Saya menyapa salam hangat dan salam hormat buat kita semua. Semoga saja di awal tahun ini kita menjadi pribadi yang membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Papua Kalimantan Tengah Palangkaraya. Di awal tahun ini kami melakukan diskusi menghangatkan Honai Intan Jaya yang merupakan Honai mahasiswa Papua yang berada di kota studi Palangkaraya. Diskusi ini berlangsung di Honai Intan Jaya di Jalan Batu Sulit, Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada tanggal 28 Januari 2023 yang dihadiri oleh 6 orang, diantaranya Aprianus Mirip, Hosea Bilambanik, Yesua Jigibalom, Jackson Wanimbo, Itan Mirip, Alexander Jigibalom. Saling bertukar pikiran pun terjadi di sela-sela diskusi. Saudara Aprianus Mirip mengatakan bahwa selama ini saya melihat di sektor pendidikan yang terjadi di atas tanah Papua, guru-guru yang dikirimkan ke seluruh penjuru tanah air West Papua belum paham tentang norma-norma tentang budaya kehidupan keseharian orang Papua, sehingga metode-metode sistem pembelajarannya tidak sinkronisasi dengan tatanan budaya orang Papua, sehingga itu memperlambat generasi Papua untuk memahami semua materi atau pembelajaran yang tidak diberikan oleh guru-guru non Papua, karena orang Papua memiliki mindset, gaya berpikir dan gaya tangkap sangat berbeda jauh dengan non Papua, sehingga itu menjadi permasalahan besar bagi generasi Papua tidak bisa melakukan sesuatu dengan cara kreativitas dan berinovasi secara mandiri, sehingga itu menjadi keresahan saya selama ini. Dan itu menjadi motivasi dalam diri saya untuk memiliki cita-cita menjadi seorang guru profesional dan bersaing dengan guru-guru non-Papua yang mengajar di Papua. Sehingga setelah saya usai kuliah di Kalimantan Tengah Palangkaraya, saya akan menjadi guru dan mendidik generasi Papua memakai metode-metode pembelajaran sesuai dengan norma-norma tatanan budaya kehidupan keseharian orang Papua, ujarnya. Kemudian Hosea Bilambanik pun tuangkan pemikiran di sela-sela diskusi. Beliau mengatakan bahwa selama ini di Kabupaten Intan Jaya bagian pemerintahan legislatif tidak efisien untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR, karena ada beberapa peraturan penting yang harus diperdakan demi menjaga tatanan budaya dan keberlangsungan hidup masyarakat Intan Jaya. Tetapi sampai saat ini anggota DPR mengabaikan pemikiran-pemikiran cemerlang dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh intelektual Intan Jaya yang merumuskan beberapa poin penting yang harus diperdakan. Karena mengingat beberapa tahun ke depan Blok Wabu akan dipaksakan oleh sistem negara untuk beroperasi di seluruh penjuru Intan Jaya, sehingga untuk menjaga tanah adat di Intan Jaya harus ada perda yang melarang tegas demi anak cucu kita ke depan. Sehingga permasalahan ini yang memotivasi saya untuk memiliki impian dan cita-cita yang besar untuk terlibat dalam sistem roda pemerintahan legislatif. Sehingga di tahun 2024 saya akan mencoba merebut kursi anggota DPR demi selamatkan tanah adat di Intan Jaya. Kemudian lanjut ia mengatakan bahwa jika peran politik tahun 2024 ini ia tidak mendapatkan kursi di legislatif, maka ia akan berperang di dunia usaha perikanan. Kemudian beliau akan menjaga tanah adat dengan cara membuat kolam-kolam ikan di beberapa titik yang ada di Intan Jaya, yang merupakan sumber impor dan ekspor ikan terbesar di Kabupaten Intan Jaya, ujarnya. Diskusi pun terus mengalir seperti air yang mengalir tak ada hentinya. Yesua Jigibalom pun mulai bersuara dengan pemikiran kritisnya yang selama ini terpendam dalam dirinya, mulai keluar membakar semangat aliran berjalannya diskusi. Yesua mengatakan bahwa pendidikan tanpa praktek sama saja 0%, sehingga apa yang sudah kita pelajari dan dapatkan di bangku kuliah kita harus terapkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kunci dari semuanya adalah berpikir dan bertindak demi masyarakat jelata. Lanjut, Jackson Wanimbo pun memiliki keresahan yang sama seperti saudara Aprianus Mirip yang mengatakan sistem pendidikan dan metode pembelajaran di Papua yang diajarkan oleh guru-guru non-Papua sangat tidak efektif, sehingga Jackson memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang guru profesional agar ia mendidik generasi Papua dengan norma-norma dan tantangan budaya kehidupan keseharian orang Papua. Tetapi jika Tuhan berkehendak lain, maka saya akan beralih profesi di bagian mekanik,
sehingga saya akan bersaing dengan pengusaha-pengusaha bengkel-bengkel yang ada di penjuru Kabupaten Lanijaya. Lalu Ita mirip dari pojok kiri sambil tersenyum pun bersuara dan mengatakan bahwa berhubung secangkir kopi hitam belum habis, maka saya sedikit berbagi cerita tentang kisah hidup saya sejak saya kecil hingga dewasa saat ini. Jadi begini, di waktu saya usia 12 tahun saya berpendidikan di sekolah dasar SD Impres Kulitaret di Kabupaten Intan Jaya. Saat itu saya kelas 5 SD, lalu kami belajar semua mata pelajaran. Kemudian di suatu hari, tepat pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2013, kami belajar matematika yang diajarkan oleh Pak Guru Ismail Jarinap. Lalu Pak Guru mulai mengajar dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ia sampaikan bahwa siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, maka saya akan memberikan hadiah, kata Pak Guru Ismail. Lalu ia mulai memberikan pertanyaan pertama adalah 2 kali 8 berapa? Lalu saya menjawab 16. Kemudian pertanyaan kedua, 9 kurang 4 berapa? Lalu saya menjawab 5. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya menjawab semuanya benar. Lalu Pak Guru Ismail memanggil saya dan memeluk saya lalu berkata, "Anakku, jika Tuhan membuka jalan, kamu melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA, lalu melanjutkan perguruan tinggi, kamu harus ambil jurusan akuntansi karena Bapak lihat kamu pandai matematika." Lalu di saat itu saya bimbang dan bingung apa yang disampaikan oleh Pak Guru Ismail, karena di saat itu saya berusia 12 tahun yang belum punya pemikiran ke arah yang lebih tinggi. Tetapi setelah Tuhan membuka jalan, saya menyelesaikan pendidikan SMP, SMA, dan sekarang kuliah di Universitas Palangkaraya Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Sehingga secara tidak langsung saya sedang mengikuti nasihat guru saya di waktu saya SD. Oleh sebab itu saya berkomitmen di kelak nanti saya usai kuliah, saya mau bekerja di Ban Papua yang ada di Intan Jaya dan bersaing dengan teman-teman non Papua yang sedang bekerja di sana. Karena saya melihat kami pribumi sangat minim sekali bekerja di Ban Papua yang ada di Intan Jaya. Saling bertukar pikiran dengan topik cita-cita ingin menjadi apa dan lakukan apa di Papua setelah usai kuliah di Tanah Borneo. Yang sudah diuraikan di atas itu merupakan komitmen dan pondasi perjuangan kita setiap pribadi untuk meraih impian dan cita-cita yang kami inginkan. Karena kami menyadari bahwa jalan tanpa tujuan sama saja 0%, pendidikan tanpa tindakan sama saja 0%. Sehingga kami melakukan diskusi ini agar kami memiliki tujuan hidup yang jelas, terarah, terakomodir, dan terstruktur sesuai dengan apa yang kita pelajari selama di bangku kuliah. Mungkin seperti itu yang bisa dapat kami uraikan. Semoga saja bermanfaat bagi generasi Papua. Dan mohon maaf juga apabila penyampaian atau diskusi kami ini menyinggung perasaan yang lain. Mohon dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.